Di sudut kota kecil yang dikelilingi deretan pohon kelapa, rumah sederhana bercat putih milik Lestari berdiri dengan anggun, meski catnya sudah mulai mengelupas di beberapa sudut. Di dalamnya, aroma masakan rendang yang sedang dimasak Lestari menguar, bercampur dengan suara gemericik air dari keran dapur. Hari itu, seperti kebiasaan setiap minggu, Sari, 25 tahun, datang mengunjungi ibunya. Dengan tas jinjing berisi beberapa buah tangan, seperti kue kesukaan Lestari dan sebotol minyak urut untuk punggung ibunya yang sering pegal, Sari melangkah masuk ke rumah yang dulu penuh kenangan masa kecilnya. "Ibu, aku datang," seru Sari sambil mengetuk pintu yang sengaja dibiarkan terbuka sedikit. Suaranya ceria, tapi di dalam hati, ada perasaan tak nyaman yang menggelayut sejak ibunya menikah lagi dengan Surya, 3 bulan lalu. Sari masih ingat betul hari pernikahan itu. Lestari tersenyum lebar dalam kebaya merahnya, tapi Surya, dengan setelan jas yang sedikit kekecilan, menatap Sari dengan mata yang sulit ditebak, bukan kehangatan, melainkan sesuatu yang dingin. Lestari muncul dari dapur. Celemek masih melilit pinggangnya. Wajahnya yang sudah mulai keriput tetap memancarkan pesona seorang ibu yang penuh kasih. Meski matanya kini lebih sering berkaca-kaca karena kebahagiaan barunya. "Sari, anakku, masuk. Masuk, ibu lagi masak rendang kesukaanmu." "Wah, bawa apa ini? Kue lapis lagi. Kamu ini, selalu bikin ibu gemuk." Lestari tertawa, memeluk Sari erat. Tapi pelukan itu terasa singkat, seolah ada dinding tak kasat mata di antara mereka. Sari tersenyum tipis, meletakkan tas di sofa ruang tamu yang sudah usang tapi masih terawat. Matanya menyapu ruangan. Foto almarhum ayahnya sudah tak lagi tergantung di dinding, digantikan oleh foto pernikahan Lestari dan Surya yang berbingkai emas mencolok. Hatinya mencelos. "Ibu sehat? Kok kayaknya kurusan? Surya ngurusin ibu dengan baik, kan?" tanya Sari. Nadanya berusaha santai, tapi ada nada curiga yang tak bisa disembunyikan. Lestari mengibaskan tangan, seperti mengusir pertanyaan itu. "Aduh, Sari, kamu ini, Surya baik banget sama ibu. Dia tiap pagi bikin teh buat ibu. Terus kemarin bantu ibu bersihin halaman. Kamu jangan khawatir. Ya, ibu bahagia sekarang." Lestari tersenyum lebar, tapi ada ketegangan di sudut bibirnya, seolah ia sedang meyakinkan dirinya sendiri. Sari mengangguk, tapi pikirannya tak bisa diam. Sejak Surya masuk ke hidup mereka, ada yang berubah. Lestari, yang dulu selalu cerita panjang tentang hari-harinya, kini lebih sering membela Surya setiap kali Sari bertanya. Dan Surya, pria berusia 55 tahun dengan rambut disisir rapi dan senyum yang terlalu manis, selalu punya cara membuat Sari merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Baru kemarin, saat Sari datang tanpa pemberitahuan, ia melihat Surya buru-buru mematikan teleponnya begitu Sari masuk, dengan ekspresi yang tak biasa. Saat mereka duduk di meja makan, Surya muncul dari kamar belakang, mengenakan kemeja lengan pendek yang sedikit kusut. "Sari, datang lagi, ya? Apa kabar?" katanya. Suaranya terdengar ramah, tapi matanya tak menatap Sari langsung. Ia langsung duduk di samping Lestari, tangannya dengan santai merangkul pundak istrinya. "Kabar baik, Om. Om Surya sendiri apa kabar? Sibuk kerja?" tanya Sari, sengaja menekankan kata kerja, karena ia tahu Surya sering beralasan, urusan bisnis, tapi tak pernah jelas apa yang dikerjakannya. Surya terkekeh, tapi ada nada tegang di tawanya. "Sibuk dong. Bisnis kan gitu. Naik turun. Tapi sekarang ada ibumu di sampingku. Semua jadi lebih mudah." Ia menoleh ke Lestari, mencium pipinya dengan gerakan yang terasa dibuat-buat. Lestari tersipu. Tapi Sari hanya menunduk, menahan rasa muak. Makan siang berlangsung dengan canggung. Lestari berusaha mengisi keheningan dengan cerita tentang tetangga yang baru pindah. Tapi Sari tak bisa fokus. Ia teringat kejadian tadi pagi, saat ia mampir ke warung dekat rumah untuk membeli kue. Ibu warung, yang kenal dekat dengan keluarga mereka, berbisik bahwa ia melihat Surya beberapa kali di kafe pinggir kota bersama seorang wanita yang bukan Lestari. "Mungkin cuma teman bisnis, Sari, tapi ibu kok curiga?" kata ibu warung itu.
Kata-kata itu terus bergema di kepala Sari. Sari, kamu kenapa melamun? Makan rendangnya, nanti keburu dingin. Tegur Lestari, membuyarkan pikiran Sari. Sari menghela napas, memutuskan untuk tak menahan diri lagi. Bu, aku cuma pengin ibu hati-hati. Maksudku, Om Surya baik. Tapi, ibu kenal dia belum lama, kan? Aku cuma khawatir. Nadanya pelan, tapi penuh makna. Lestari mengerutkan kening. Sendok di tangannya terhenti di udara. Hati-hati? Maksudmu apa? Sari? Surya suami ibu. Loh, kamu kok bicara gitu? Surya langsung memotong. Suaranya tetap tenang tapi ada nada tajam di dalamnya. Sari, kamu ini anak muda. Suka berpikir macam-macam, ya? Ibu kamu bahagia sama aku. Kamu lihat sendiri, kan? Rumah ini sekarang lebih hidup. Sari menatap Surya. Tak suka dengan caranya memutar kata. Bukan gitu, Om. Aku cuma bilang ibu harus tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Misalnya, kalau ada yang main di belakang ibu harus tahu. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Lestari menurunkan sendoknya dengan keras. Wajahnya memerah. Sari, apa maksudmu? Kamu tuduh suami ibu main di belakang ibu? Dari mana cerita ini? Kamu dengar gosip dari mana? Sari menggigit bibir, menyesal karena terlalu terburu-buru. Tapi ia tak bisa mundur sekarang. Bu, aku gak tuduh sembarangan. Aku cuma bilang ibu harus waspada. Aku dengar, ada yang lihat Om Surya sama perempuan lain di kafe. Aku cuma pengin ibu tahu. Sari, cukup. Bentak Lestari, berdiri dari kursinya. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih. Itu kemarahan. Kamu anak ibu, tapi kamu gak punya hak bicara gitu tentang suami ibu. Surya orang baik. Dia bikin ibu bahagia setelah bertahun-tahun ibu sendiri. Kamu cemburu, ya? Kamu gak suka ibu punya kehidupan baru. Sari terpaku, hatinya seperti ditusuk. Cemburu? Bu, aku cuma pengin ibu gak disakiti. Aku anak ibu. Aku tahu ibu pantas dapat yang terbaik, bukan orang yang... Cukup, Sari. Potong Lestari lagi. Suaranya bergetar. Kalau kamu cuma mau bikin rusuh, lebih baik kamu pulang. Ibu gak mau dengar tuduhan gak jelas ini. Surya hanya diam, tapi ada senyum kecil di sudut bibirnya, seolah ia menikmati pertengkaran ini. Sari menatap ibunya, lalu Surya, dan akhirnya bangkit dari kursi. Baik, Bu. Kalau ibu pilih percaya dia ketimbang aku gak akan maksa. Tapi suatu hari ibu akan tahu siapa dia sebenarnya. Dengan tangan gemetar, Sari mengambil tasnya dan berjalan keluar. Di ambang pintu, ia berhenti, menoleh sekilas ke arah Lestari yang masih berdiri dengan wajah penuh amarah. Aku cuma pengin ibu bahagia, Bu. Itu saja. Pintu ditutup dengan pelan, tapi suaranya terasa seperti palu yang menghantam hati Lestari. Di dalam, Surya merangkul Lestari yang mulai menangis. Sudah, sayang, jangan dengarkan dia. Sari masih muda, dia gak paham cinta kita. Bisik Surya, tapi di matanya, ada kilas kepuasan yang tak terucap. Sementara itu, Sari berjalan menjauh dari rumah. Air matanya mengalir pelan. Di hatinya, ia bersumpah untuk membuktikan siapa Surya sebenarnya. Bukan hanya demi ibunya, tapi juga demi harga dirinya sebagai anak yang dicampakan. Hujan gerimis membasahi jalanan kota kecil itu saat Sari berjalan pulang dari rumah ibunya. Langkahnya berat, seolah setiap tapak membawa beban luka yang baru saja ditorehkan Lestari di hatinya. Di tangannya, tas jinjing yang tadi penuh harapan kini terasa kosong, seperti perasaannya. Air mata yang sempat mengalir kini ia hapus kasar dengan punggung tangan. Kenapa ibu gak percaya aku? Gumamnya pada dirinya sendiri. Suaranya tenggelam di antara deru angin dan tetes hujan. Di kepalanya, kenangan masa kecil bersama Lestari berputar seperti gulungan film tua. Kontras dengan wajah marah ibunya tadi di meja makan. Sari sampai di kontrakannya, sebuah kamar sederhana di pinggir kota yang ia sewa sejak mulai bekerja sebagai desainer grafis.
Ia melempar tas ke sofa kecil yang sudah usang, lalu duduk di lantai, memeluk lutut. Matanya tertuju pada foto kecil di meja samping tempat tidur. Gambar dirinya saat berusia 5 tahun, digendong Lestari yang tersenyum lebar di tepi sawah. Di samping mereka, ayahnya, Budi, berdiri dengan wajah penuh kebanggaan. Foto itu diambil sebulan sebelum Budi meninggal dalam kecelakaan truk di perjalanan pulang dari pasar. Sejak saat itu, hidup Sari dan Lestari berubah selamanya. Dulu, Lestari adalah segalanya bagi Sari. Setiap malam, Lestari akan duduk di samping tempat tidur Sari, menceritakan dongeng tentang putri yang berani atau menyanyikan lagu, Bintang Kecil, sampai Sari terlelap. Ketika Sari pulang sekolah dengan pakaian kotor karena bermain di lapangan, Lestari tak pernah marah, ia justru tertawa, mengelus kepala Sari, dan berkata, "Anak ibu pemberani, gak takut kotor demi bersenang-senang." Lestari bekerja keras sebagai penjahit, kadang sampai larut malam, hanya untuk memastikan Sari bisa sekolah dan makan 3 kali sehari. "Ibu gak apa-apa capek, asal kamu bahagia," kata Lestari setiap kali Sari memintanya istirahat. Kenangan itu membuat dada Sari sesak. Ia bangkit, mengambil foto itu, dan menatap wajah ibunya yang dulu penuh kasih. "Ibu yang dulu mana, Bu?" bisiknya. Air matanya kembali mengalir. Bagaimana mungkin ibunya, yang dulu begitu mencintainya, kini lebih memilih Surya, pria yang baru masuk hidup mereka beberapa bulan? Dan kenapa Lestari begitu buta? Tak mau mendengar peringatan Sari tentang Surya? Pikiran Sari kembali ke kejadian seminggu lalu, saat kecurigaannya pada Surya mulai mengakar. Hari itu, ia datang ke rumah ibunya untuk membantu membersihkan gudang, seperti yang diminta Lestari. Surya kebetulan ada di ruang tamu, sedang asyik dengan ponselnya. Saat Sari lewat, ia sekilas melihat layar ponsel Surya, sebuah pesan dari nomor tak dikenal yang bertuliskan, "Kangen ketemu kamu, kapan lagi ke kafe itu?" Jantungan Sari langsung berdegup kencang. Ia pura-pura tak melihat, tapi setelah Surya buru-buru mengunci ponselnya dan pergi ke kamar, Sari tak bisa mengusir rasa curiga itu. Malam itu, setelah membantu ibunya, Sari mencoba mengungkit soal Surya dengan hati-hati. Mereka duduk di teras, ditemani teh hangat yang masih mengepul. "Bu, Om Surya sering kemana sih kalau gak di rumah?" "Kayaknya sibuk banget," tanya Sari. Nadanya dibuat santai agar tak memancing amarah. Lestari tersenyum, mengaduk tehnya. "Ya, kan, dia urus bisnis. Kadang ketemu klien di kafe atau di kota sebelah. Kamu tahu, Surya orang pekerja keras. Makanya ibu sayang sama dia. Dia gak cuma baik, tapi juga bertanggung jawab." Sari menggigit bibir, ragu untuk bicara blak-blakan. Tapi ia tak bisa menahan diri. "Bu, ibu pernah. Maksudku, ibu yakin Om Surya ketemu klien? Bukan, ketemu orang lain." Lestari langsung menegakkan tubuh. Wajahnya berubah. "Sari, apa maksudmu? Kamu kok bicara gitu? Surya suami ibu, dia gak mungkin macam-macam." "Bu, aku cuma tanya. Aku cuma khawatir. Ibu kan baru kenal dia, belum setahun. Aku gak mau ibu disakiti," bela Sari. Suaranya mulai bergetar. Tapi Lestari tak mau mendengar. Ia meletakkan cangkir tehnya dengan keras hingga bunyinya menggema di teras. "Sari, ibu tahu kamu sayang sama ibu. Tapi ini sudah keterlaluan. Surya orang baik. Dia bikin ibu bahagia setelah bertahun-tahun ibu sendiri. Kamu gak lihat betapa susahnya ibu dulu? Sekarang ibu punya pendamping. Kamu malah curiga macam-macam." Sari terdiam. Hatinya seperti ditusuk. Ia ingin menceritakan pesan yang ia lihat di ponsel Surya, tapi melihat kemarahan ibunya, ia tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. "Maaf, Bu. Aku cuma pengen ibu hati-hati," gumamnya pelan. Lalu pamit pulang dengan hati perih. Kembali ke malam ini, di kontrakannya yang dingin, Sari tak bisa tidur. Ia bangkit, mengambil ponselnya, dan menatap foto ibunya yang tersimpan di galeri. "Ibu gak percaya aku sekarang, tapi aku gak akan diam," katanya pada dirinya sendiri. Nadanya penuh tekad. Ia teringat ucapan ibu warung tentang Surya yang terlihat bersama wanita lain di kafe.
Kalau ibu gak mau dengar, aku akan buktikan sendiri siapa Surya sebenarnya. Sari membuka laptopnya, mulai mencari informasi tentang Surya di media sosial. Ia tak tahu pasti apa yang dicarinya, tapi ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan pria itu. Namun, pencariannya terhenti saat sebuah pesan masuk dari Lestari. Jantungan Sari berdegup, berharap itu permintaan maaf atau setidaknya tanda bahwa ibunya merindukannya. Tapi pesan itu singkat dan dingin. Sari, ibu minta kamu berhenti bicara buruk tentang Surya. Kalau kamu sayang ibu, hormati kebahagiaan ibu. Sari menatap layar ponsel dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin membalas, ingin menulis panjang tentang betapa ia hanya ingin melindungi ibunya, tapi tangannya berhenti. Kalau ibu pilih dia, baiklah, gumamnya, lalu mematikan ponsel. Di hatinya, ada campuran luka dan kemarahan yang mulai membara. Ia tak tahu bahwa malam itu adalah awal dari retakan yang akan menghancurkan ikatan mereka. Di rumah Lestari, suasana berbeda. Lestari duduk di tepi ranjang, menatap foto pernikahannya dengan Surya yang diletakkan di meja rias. Tangannya gemetar, masih kesal dengan pertengkaran tadi, tapi ada sedikit keraguan di hatinya. Sari gak mungkin berbohong tanpa alasan, bisiknya pelan. Tapi ia segera menggeleng, menepis pikiran itu. Surya masuk ke kamar, membawa segelas air untuk Lestari. Sayang, jangan pikirin Sari. Dia masih muda, gampang terbawa gosip. Aku cuma sayang sama kamu, katanya dengan suara lembut. Tapi matanya menyimpan rahasia yang tak terucap. Lestari tersenyum tipis, meraih tangan Surya. Iya, kamu benar. Sari pasti cuma salah paham. Tapi di sudut hatinya, ada bayang-bayang keraguan yang mulai tumbuh, meski ia tak mau mengakuinya. Malam itu, di dua tempat berbeda, Sari dan Lestari sama-sama menatap kegelapan, terpisah oleh luka yang baru saja dimulai. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah-celah jendela kontrakan Sari, menerangi wajahnya yang pucat karena kurang tidur. Semalaman, ia bergulat dengan pikiran tentang ibunya dan Surya. Pesan dingin dari Lestari masih terngiang di kepalanya. Hormati kebahagiaan ibu. Kata-kata itu seperti pisau, memotong harapan Sari bahwa ibunya akan mendengar peringatannya. Tapi di balik luka itu, ada tekad yang semakin kuat. Kalau ibu gak mau dengar, aku akan kasih bukti yang gak bisa ibu tolak. Gumam Sari pada dirinya sendiri, matanya menyala penuh semangat. Sari bangkit dari tempat tidur, mengambil ponselnya, dan membuka aplikasi catatan. Ia menuliskan semua petunjuk tentang Surya yang ia tahu, pesan mencurigakan di ponselnya, ucapan ibu warung tentang Surya di kafe, dan sikap pria itu yang selalu buru-buru menyembunyikan sesuatu setiap kali Sari ada di dekatnya. Dia pasti sembunyikan sesuatu, dan aku akan cari tahu apa itu, katanya, suaranya penuh tekad. Hari itu, Sari memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia akan mengikuti Surya dan mencari bukti perselingkuhannya. Setelah mandi dan mengenakan pakaian sederhana, kaos abu-abu dan celana jeans agar tak mencolok, Sari mengendarai motornya menuju rumah ibunya. Ia sengaja parkir di gang sebelah, cukup jauh agar tak terlihat, tapi masih bisa mengawasi pintu depan. Sekitar pukul 10 pagi, Surya keluar dari rumah, mengenakan kemeja lengan pendek yang sama seperti kemarin dan membawa tas kecil. Ia menoleh ke kiri dan kanan, seolah memastikan tak ada yang melihat. Lalu berjalan cepat menuju mobil tua yang diparkir di ujung jalan. Jantungan Sari berdegup kencang. Ia menyalakan motornya, menjaga jarak agar tak ketahuan, dan mengikuti Surya dari belakang. Perjalanan membawanya ke pinggir kota, ke sebuah kafe kecil bernama Senja Rindu, yang terkenal sebagai tempat nongkrong yang agak sepi. Sari memarkir motornya di balik pohon besar, lalu mengintip dari kejauhan. Surya duduk di sudut kafe, menghadap seorang wanita berusia sekitar 30-an, berpakaian modis dengan rambut diikat rapi. Wajahnya tak asing. Sari yakin pernah melihat wanita itu di foto profil media sosial yang sempat ia intip saat menyelidiki Surya. Sari mengambil ponselnya. Tangannya gemetar karena campuran marah dan takut. Ia memotret Surya dan wanita itu dari kejauhan, meski gambarnya agak buram karena jarak.
Tapi yang membuat darah Sari mendidih adalah saat Surya meraih tangan wanita itu, mengelusnya dengan lembut, lalu tertawa seperti pria yang sedang jatuh cinta. Dasar penutup, geram Sari dalam hati. Ia ingin berlari ke sana, menyeret Surya pulang, dan menunjukkan kelakuannya pada Lestari. Tapi ia tahu itu bukan cara terbaik. Ia butuh bukti yang lebih kuat, sesuatu yang tak bisa dibantah. Sari menunggu hingga Surya dan wanita itu selesai. Ketika mereka berpisah, wanita itu mencium pipi Surya dengan mesra sebelum masuk ke mobil lain. Sari memotret momen itu. Kali ini lebih jelas. Ini cukup untuk buka mata ibu, gumamnya, meski ada rasa takut di hatinya. Bagaimana jika Lestari tetap tak percaya? Bagaimana jika ibunya malah semakin membenci dirinya? Malam itu, Sari datang ke rumah ibunya dengan hati berdebar. Ia membawa ponselnya, siap menunjukkan foto-foto yang ia ambil. Lestari sedang duduk di ruang tamu, menjahit kain pesanan pelanggan, sementara Surya entah di mana, mungkin di kamar belakang, pikir Sari. Bau minyak kayu putih yang biasa dipakai Lestari untuk relaksasi menguar di udara, tapi suasana malam itu terasa tegang. "Bu, aku boleh bicara sebentar?" tanya Sari, duduk di sofa di depan ibunya. Nadanya pelan, tapi ada getaran yang tak bisa disembunyikan. Lestari menurunkan jarum jahitnya, menatap Sari dengan kening berkerut. "Apa lagi, Sari? Ibu harap kamu gak mau bicara soal Surya lagi. Ibu sudah bilang, dia orang baik." Sari menghela napas, mencoba menahan emosi. "Bu, aku gak mau bikin ibu marah. Tapi aku sayang ibu, makanya aku harus bilang ini. Aku lihat Om Surya tadi siang, di kafe. Dia ketemu perempuan lain, Bu. Mereka mesra banget. Kayak bukan cuma temen." Sari menarik napas, lalu membuka galeri ponselnya, menunjukkan foto Surya yang sedang menggenggam tangan wanita itu. Lestari menatap foto itu. Wajahnya membeku. Tapi hanya beberapa detik. Matanya berubah, bukan penuh kaget, melainkan kemarahan. "Sari, kamu ngapain nguntit suami ibu? Ini cuma foto biasa." Surya bilang dia ketemu klien. "Ini pasti cuma urusan bisnis." Suaranya naik. Tangannya gemetar menunjuk ponsel Sari. Sari menggeleng. Air matanya mulai menggenang. "Bu, ini bukan urusan bisnis. Ibu lihat sendiri. Mereka pegangan tangan. Ibu dengar apa yang Ibu Warung bilang, kan? Om Surya ketemu perempuan itu berkali-kali. Ibu gak bisa tutup mata terus." "Cukup, Sari," bentak Lestari, berdiri dari kursinya. Wajahnya memerah. Matanya berkaca-kaca karena campuran marah dan malu. "Kamu anak ibu, tapi kamu gak punya hak ngatur hidup ibu. Surya suami ibu. Dia gak mungkin selingkuh. Kamu dengar gosip murahan, terus bikin cerita sendiri. Kamu mau ibu sengsara, ya?" Sari juga berdiri. Suaranya mulai pecah. "Sengsara? Bu, aku cuma pengen ibu selamat dari orang kayak dia. Aku gak mau ibu disakiti lagi. Kayak waktu ayah pergi. Kenapa ibu gak percaya aku?" Air matanya kini mengalir deras. Tapi Lestari tak bergeming. Pintu kamar belakang terbuka, dan Surya muncul dengan wajah pura-pura kaget. "Ada apa ini? Kok ribut?" tanyanya, melangkah ke samping Lestari dan memegang pundaknya. "Sari, kamu bikin ibumu nangis lagi? Apa salahku sama kamu?" Sari menatap Surya dengan penuh kebencian. "Jangan pura-pura, Om. Aku tahu kamu ketemu perempuan lain. Aku punya buktinya." Ia mengacungkan ponsel, tapi Surya hanya tersenyum kecil, seolah tak gentar. "Sari, itu cuma klien. Kamu salah paham." "Lestari, sayang, kamu percaya aku, kan?" kata Surya. Nadanya lembut tapi penuh manipulasi. Ia menatap Lestari dengan mata penuh kasih palsu, dan Lestari mengangguk pelan, seperti terhipnotis. "Iya, Sari. Ibu percaya Surya. Kalau kamu cuma mau bikin rusuh, lebih baik kamu pulang," kata Lestari, suaranya dingin. "Ibu gak mau dengar tuduhan ini lagi." Sari terpaku. Hatinya seperti diremukan.
Ia menatap ibunya, mencari sisa-sisa kasih sayang yang dulu selalu ada di mata Lestari, tapi yang ia lihat hanya dinding keras kepala. Baik, Bu. Kalau ibu pilih dia, aku gak akan maksa lagi. Tapi ingat, aku cuma pengen ibu bahagia. Ia mengambil tasnya, berjalan menuju pintu dengan langkah gemetar. Di ambang pintu, Sari berhenti, menoleh sekilas. Satu hari ibu akan tahu aku benar, katanya pelan, lalu menutup pintu dengan suara yang menggema di rumah itu. Lestari terduduk di sofa, tangannya menutup wajah, sementara Surya memeluknya, berbisik. Sudah, sayang, jangan dengarkan dia. Aku cuma sayang kamu. Di luar, Sari berjalan di bawah gerimis malam, air matanya bercampur dengan hujan. Di hatinya, luka itu semakin dalam, tapi tekadnya tak padam. Aku akan buktikan siapa kamu, Surya. Dan ibu akan lihat sendiri. Gumamnya, suaranya penuh dendam yang mulai tumbuh. Langit sore itu kelabu, seolah meramalkan badai yang akan melanda rumah Lestari. Di dalam ruang tamu yang dulu penuh tawa Sari dan ibunya, kini suasana tegang menyelimuti seperti kabut. Sari duduk di sofa usang, tangannya mencengkeram tas jinjing yang ia bawa, sementara Lestari berdiri di depannya, wajahnya memerah karena amarah. Surya, dengan kemeja lengan pendek yang sedikit kusut, berdiri di samping Lestari, tangannya merangkul pundak istrinya dengan sikap yang pura-pura penuh kasih. Di meja kecil di antara mereka, sebuah kalung emas milik Lestari tergeletak, benda yang menjadi pemicu malapetaka sore itu. Sari, ibu gak nyangka kamu bisa sejauh ini, bentak Lestari, suaranya bergetar penuh kekecewaan. Matanya yang biasanya lembut kini tajam, menikam hati Sari. Kalung peninggalan nenekmu, satu-satunya kenangan yang ibu punya, kamu ambil. Kamu tega banget, Sari. Sari menggeleng hebat, air matanya sudah menggenang di pelupuk mata. Bu, aku gak ambil kalung itu. Aku gak pernah masuk kamar ibu. Apalagi nyuri. Ibu tahu aku gak mungkin gitu. Suaranya pecah, penuh keputusasaan. Ia menatap kalung itu, bingung bagaimana benda itu bisa tiba-tiba muncul di tasnya tadi saat Lestari memintanya membuka tas untuk mencari kunci rumah yang katanya hilang. Surya menghela napas panjang, wajahnya dibuat-buat penuh kekecewaan. Sari, aku gak mau nuduh sembarangan, tapi kalung itu ada di tasmu. Ibu kamu tadi cuma minta buka tas. Ketahuan. Kamu kenapa gitu sama ibumu? Dia kan cuma pengin bahagia sama aku. Nadanya lembut, tapi ada senyum licik di sudut bibirnya yang tak terlihat oleh Lestari. Sari menatap Surya dengan penuh kebencian. Ia tahu ini jebakan. Pagi tadi, saat ia datang untuk memperbaiki hubungan dengan ibunya setelah pertengkaran soal foto di kafe, Surya bersikap terlalu ramah, bahkan memintanya menaruh tas di kamar belakang sebentar karena lantai ruang tamu basah. Sari tak curiga saat itu, tapi sekarang ia sadar. Surya pasti sengaja memasukkan kalung itu ke tasnya untuk memfitnahnya. Om Surya, jangan pura-pura. Aku tahu ini ulah kamu. Ibu, dengar aku. Aku gak nyuri apa-apa. Ini pasti rencana dia buat misahin kita. Teriak Sari, berdiri dari sofa dengan tangan gemetar. Ia menunjuk Surya. Matanya menyala penuh amarah. Lestari menampar meja kecil di depannya. Suara benturannya menggema di ruangan. Sari, cukup. Ibu sudah muak sama tuduhanmu. Dari dulu kamu gak pernah suka sama Surya. Selalu cari-cari alasan buat bikin ibu ragu sama dia. Sekarang ini, nyuri kalung ibu. Kamu kira ibu bodoh? Air mata Lestari mengalir. Tapi amarahnya lebih kuat dari kesedihan. Ibu pikir kamu anak yang bisa ibu banggakan. Tapi lihat sekarang. Kamu cuma bikin ibu malu. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam hati Sari. Ia terhuyung mundur. Napasnya tersengal. Malu. Bu, aku cuma pengin ibu selamat. Aku tahu Om Surya selingkuh. Aku punya buktinya. Tapi ibu gak pernah mau dengar. Sekarang ibu tuduh aku nyuri? Ibu lebih percaya dia daripada anak sendiri. Suaranya penuh luka. Air matanya kini mengalir deras. Surya melangkah maju,
Tangannya terangkat seolah menenangkan suasana, tapi matanya penuh kemenangan. Sari, aku gak mau ribut sama kamu. Tapi lihat, ibumu nangis gara-gara kamu. Kalung itu berarti banget buat dia. Kamu tahu itu. Kalau kamu gak bisa hormatin kami, mungkin lebih baik kamu gak usah datang lagi. Sari memandang Surya, lalu ke Lestari, mencari secercah kasih sayang di wajah ibunya. Tapi yang ia lihat hanya kemarahan dan kekecewaan. Lestari menunduk, tangannya menutup wajah, tapi kemudian ia mengangkat kepala, suaranya dingin seperti es. Sari, ibu gak nyangka kamu bisa gini. Kalau kamu cuma mau bikin rusuh, pergilah. Ibu gak mau lihat kamu di rumah ini lagi. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Sari terpaku. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Bu, ibu usir aku? Bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Ibu pilih dia daripada aku. Lestari tak menjawab. Hanya memalingkan wajah. Surya mengangguk pelan. Seperti menegaskan keputusan itu. Sari, ini demi kebaikan kita semua. Ibu kamu butuh tenang. Pulanglah, pikirkan apa yang kamu lakukan. Sari tertawa pahit. Air matanya masih mengalir. Kebaikan? Om Surya, kamu pikir aku gak tahu ini rencana kamu? Ibu, suatu hari ibu akan nyesel gak dengarin aku. Ia mengambil tasnya dengan tangan gemetar. Kalung itu dibiarkannya di meja. Ia tak sudi menyentuh benda yang jadi alasan pengusirannya. Di ambang pintu, Sari berhenti. Menoleh ke arah Lestari yang masih menunduk. Ibu, aku sayang ibu. Aku cuma pengin ibu gak disakiti. Tapi kalau ibu pilih dia, baiklah. Jangan panggil aku lagi kalau ibu sudah tahu siapa dia sebenarnya. Suaranya penuh luka, tapi ada kekuatan di dalamnya. Kekuatan seorang anak yang dikhianati. Pintu ditutup dengan keras. Suaranya menggema di rumah itu seperti tamparan terakhir. Lestari terduduk di sofa. Tangannya memegang kalung itu. Air matanya mengalir pelan. Sari, ibu cuma pengin kamu ngerti. Bisiknya. Tapi suaranya tenggelam dalam keheningan. Surya duduk di sampingnya. Memeluknya erat. Sudah, sayang. Ini yang terbaik. Sari cuma bikin kamu sedih. Katanya. Tapi di matanya. Ada kilas kepuasan yang tak terlihat oleh Lestari. Di luar. Sari berjalan di bawah langit yang semakin gelap. Hujan mulai turun membasahi wajahnya. Air matanya bercampur dengan tetes hujan. Tapi di hatinya, ada api yang mulai menyala. Api dendam yang lahir dari pengkhianatan. Kalian akan nyesel. Gumamnya. Suaranya penuh tekad. Ia tak tahu bahwa malam itu adalah akhir dari ikatan keluarganya dengan Lestari. Dan awal dari perjuangan untuk membuktikan kebenaran. Sementara itu, di dalam rumah, Lestari memeluk kalung itu erat-erat, hatinya bergolak. Ada sedikit keraguan yang mulai tumbuh. Bayang-bayang kata-kata Sari tentang Surya yang tak bisa ia tepi sepenuhnya. Tapi ia menggeleng, menolak mempercayainya. Sari salah. Surya gak mungkin begitu. Bisiknya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi di sudut ruangan, Surya tersenyum kecil, tahu bahwa rencananya berhasil. Setidaknya untuk saat ini. Hujan telah reda, tapi langit masih kelabu seperti hati Sari saat ia duduk di dalam bus yang membawanya menjauh dari kota kecil tempat ia dibesarkan. Di tangannya, ia memegang tiket sekali jalan ke kota tetangga, tempat ia memutuskan untuk memulai hidup baru. Kontrakan lamanya sudah ia tinggalkan. Barang-barangnya dikemas dalam 2 koper tua yang kini tersimpan di bagasi bus. Di dadanya, luka pengusiran oleh ibunya masih terasa perih. Seperti luka terbuka yang belum sembuh. Ibu pilih dia, daripada aku. Gumamnya pelan, menatap keluar jendela. Matanya berkaca-kaca tapi ia menahan air mata agar tak jatuh. Ia sudah bersumpah tak akan menangis lagi karena Lestari. Bus berhenti di terminal kota yang ramai. Penuh suara klakson dan teriakan calo. Sari melangkah keluar. Menarik kopernya dengan langkah yang berat tapi penuh tekad. Ia tak punya banyak uang, tapi ia punya keahlian sebagai desainer grafis dan semangat untuk membuktikan bahwa ia bisa hidup tanpa rumah yang kini telah menolaknya. Aku gak butuh mereka, katanya pada dirinya sendiri. Meski di sudut hatinya,
bayang-bayang wajah Lestari terus menghantui. Hari-hari pertama di kota baru terasa seperti mendaki bukit curam. Sari menyewa kamar kecil di sebuah kos-kosan sederhana. Dindingnya tipis hingga suara tetangga terdengar jelas setiap malam. Ia menghabiskan pagi hingga malam mencari pekerjaan, mengirim portofolio ke berbagai agensi, dan kadang hanya makan mie instan untuk menghemat. Tapi di tengah kesulitan itu, ia bertemu Rina, seorang barista di kafe kecil tempat Sari sering bekerja dengan laptopnya karena ada wifi gratis. Rina, dengan senyum lebar dan rambut pendek yang selalu diikat warna-warni, adalah sinar matahari di hari-hari kelam Sari. "Kamu kok selalu sendirian, Sar? Gak punya temen di kota ini?" tanya Rina suatu sore, menyodorkan segelas teh jahe hangat yang tak diminta. Matanya penuh kehangatan, seolah bisa melihat luka yang disembunyikan Sari. Sari tersenyum tipis, ragu untuk membuka diri. "Baru pindah. Belum kenal banyak orang," jawabnya singkat, menatap layar laptop yang penuh email penolakan dari agensi. Rina tak menyerah. Ia menarik kursi dan duduk di depan Sari, tangannya menyangga dagu. "Aku tahu muka orang yang lagi lari dari sesuatu. Cerita dong, siapa tahu aku bisa bantu." Nada Rina santai, tapi ada ketulusan yang membuat dinding pertahanan Sari perlahan runtuh. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sari menceritakan semuanya pada Rina, tentang ibunya yang menikah lagi, tentang Surya yang selingkuh, tentang foto-foto yang tak dipercaya Lestari, dan tentang pengusiran yang menghancurkan hatinya. Air matanya mengalir tanpa ia sadari, dan Rina hanya mendengar, sesekali mengangguk atau memegang tangan Sari untuk memberi kekuatan. "Ya Tuhan, Sar, itu berat banget. Ibu kamu, dia pasti cuma bingung, gak mungkin benci kamu," kata Rina pelan setelah Sari selesai bercerita. "Tapi Surya itu, kayak penutup banget. Kamu harus buktiin dia salah, biar ibumu nyesel." Sari menggeleng, wajahnya keras. "Buat apa? Ibu sudah pilih dia. Aku gak mau balik lagi ke rumah itu. Aku cuma pengen hidup tenang sekarang." Tapi di dalam hati, ia tahu itu bohong. Setiap malam, ia memimpikan wajah Lestari, mendengar suara ibunya memanggil namanya seperti dulu saat ia kecil. Dan setiap kali bangun, ia merasa ada lubang di dadanya yang tak bisa diisi. Hari-hari berlalu, dan perlahan, hidup Sari mulai menemukan ritme. Ia akhirnya mendapat pekerjaan freelance di sebuah agensi desain kecil, cukup untuk membayar sewa dan makan lebih baik dari mie instan. Rina menjadi teman dekatnya. Sering mengajaknya jalan-jalan ke pasar malam atau sekadar ngobrol di kafe sampai larut. Tapi di balik senyum yang mulai muncul di wajah Sari, ada dendam yang diam-diam tumbuh. Ia tak bisa melupakan senyum licik Surya saat ia diusir, atau wajah dingin Lestari yang memilih mempercayai suami barunya. Suatu malam, saat Sari dan Rina duduk di balkon kosan sambil makan jagung bakar, Rina mengungkit soal Lestari lagi. "Sar, kamu gak kangen ibumu? Maksudku, dia salah. Tapi, dia kan ibumu. Gak mungkin kamu benci dia selamanya." Sari menatap bintang-bintang. Hatinya perih. "Kangen? Setiap hari. Tapi tiap ingat dia usir aku gara-gara Surya. Rasanya aku gak punya ibu lagi." Suaranya bergetar. Tapi ia menahan air mata. "Aku cuma pengen buktiin aku bisa hidup tanpa mereka. Dan kalau suatu hari ibu tahu siapa Surya sebenarnya, biar dia yang datang minta maaf. Aku gak akan lari ke dia lagi." Rina mengangguk. "Tak memaksa. Aku ngerti. Tapi kalau kamu butuh apa-apa, aku ada, ya. Kita tim sekarang." Ia mengacungkan jagung bakarnya, membuat Sari tertawa kecil untuk pertama kalinya dalam minggu ini. Di kota kecil yang kini jauh dari Sari, Lestari duduk di teras rumahnya, menatap langit yang sama. Di tangannya, ia memegang foto lama Sari saat masih kecil, tersenyum lebar dengan 2 kuncir kuda. Air matanya menetes pelan. "Sari, ibu kangen kamu," bisiknya. Tapi ia tak berani mengambil ponsel untuk menghubungi anaknya. Surya masuk dari dalam rumah, membawa teh hangat seperti biasa. "Sayang, kenapa melamun? Masih mikirin Sari? Dia pasti baik-baik aja," katanya. Nadanya manis tapi matanya dingin.
Lestari tersenyum tipis, mengangguk. Iya, mungkin dia butuh waktu. Tapi di hatinya, ada keraguan yang semakin besar. Ia teringat kata-kata Sari tentang Surya, tentang foto di kafe, dan tentang kalung yang entah bagaimana bisa ada di tas anaknya. Aku salah, ya, Sur? Tanyanya pelan, hampir pada dirinya sendiri. Surya memegang tangannya erat, tersenyum. Kamu gak salah, sayang. Sari yang gak ngerti kita. Lupain aja, sekarang cuma kita berdua. Tapi di balik senyum itu, ada rahasia yang masih ia sembunyikan. Rahasia yang perlahan akan menghancurkan segalanya. Sementara itu, di kota baru, Sari menutup laptopnya setelah menyelesaikan desain untuk klien. Ia menatap foto Lestari di ponselnya. Hatinya bergolak. Ibu gak percaya aku sekarang, tapi aku gak akan menyerah, gumamnya. Dari jauh, ia masih memantau kabar tentang ibunya melalui kenalan lama. Dan di hatinya, ia tahu perjuangannya belum selesai. Luka itu masih ada, tapi dari luka itu, ia mulai bangkit. Lebih kuat, lebih teguh, dan dengan sedikit api dendam yang menyala di dadanya. Di rumah kecil bercat putih yang kini terasa semakin sunyi, Lestari duduk di kursi kayu di teras, menatap jalanan yang sepi di depan rumah. Angin malam membawa aroma tanah basah, tapi tak bisa menghapus rasa sesak di dadanya. Sudah 2 bulan sejak ia mengusir Sari, dan setiap malam, wajah anaknya itu menghantui pikirannya. Foto Sari yang tersimpan di laci meja rias menjadi rahasianya. Ia sering memandangnya diam-diam, menangis pelan, tapi tak pernah berani mengambil ponsel untuk menghubungi. Sari pasti benci ibu sekarang, bisiknya pada dirinya sendiri. Tangannya memegang secangkir teh yang sudah dingin. Surya, seperti biasa, masuk dengan senyum manis yang kini mulai terasa hambar bagi Lestari. Sayang, kok melamun lagi? Masih mikirin Sari? Dia pasti baik-baik aja. Orang muda kan gitu, cepet lupa. Katanya, duduk di samping Lestari dan memegang tangannya. Tapi Lestari menarik tangannya pelan. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ada keraguan yang semakin menggerogoti hatinya. Terutama setelah beberapa kejadian kecil yang membuatnya mempertanyakan Surya. Seminggu lalu, Lestari tanpa sengaja mendengar Surya berbicara di telepon dengan suara pelan di kamar belakang. Iya, aku kangen. Nanti aku ke sana, ya, katanya. Lalu buru-buru menutup telepon saat Lestari masuk. Ketika Lestari bertanya, Surya hanya tersenyum dan berkata itu, urusan bisnis. Tapi nada manis itu tak lagi meyakinkan seperti dulu. Lestari juga mulai memperhatikan bahwa tabungan mereka semakin menipis. Surya sering bilang uang itu untuk investasi, tapi tak pernah ada hasil yang jelas. Dan yang paling mengganggu, kata-kata Sari tentang Surya yang bertemu wanita lain di kafe terus bergema di kepalanya. Seperti lonceng peringatan yang tak bisa ia abaikan. Hari itu, Lestari memutuskan untuk pergi ke pasar. Berharap udara segar bisa menenangkan pikirannya. Surya bilang ia akan ke kota sebelah untuk urusan bisnis. Jadi Lestari tak curiga saat ia pergi lebih awal. Tapi di tengah perjalanan ke pasar, Lestari tiba-tiba teringat bahwa ia lupa membawa daftar belanja. Ia memutar balik rumah, berjalan cepat agar tak ketinggalan pedagang sayur favoritnya. Tapi saat ia membuka pintu, ia mendengar suara tawa dari dalam rumah. Tawa Surya, bercampur dengan suara wanita yang asing. Jantungan Lestari berdegup kencang. Dengan langkah pelan, ia mendekati ruang tamu. Pintu yang sedikit terbuka memperlihatkan pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Surya duduk di sofa. Tangannya merangkul seorang wanita yang sama seperti yang digambarkan Sari. Berpakaian modis, rambut diikat rapi. Wajahnya penuh senyum saat Surya mencium pipinya. Kamu nakal banget, Sur. Untung istri kamu gak curigaan, kata wanita itu, tertawa genit. Lestari terpaku. Tangannya menutup mulut agar tak bersuara. Ia ingin berlari masuk, menampar Surya, atau berteriak hingga seluruh kampung mendengar. Tapi kakinya seperti terpaku di lantai. Air matanya mengalir tanpa suara. Hatinya hancur berkeping-keping. Sari, kamu benar, bisiknya. Suaranya penuh penyesalan. Sebelum Surya atau wanita itu menyadari kehadirannya, Lestari berbalik dan keluar dari rumah. Langkahnya gemetar.
Ia berjalan tanpa tujuan. Air matanya terus mengalir. Hingga akhirnya ia duduk di bangku taman kecil di ujung kampung. Di sana, di bawah pohon beringin yang sudah tua, ia menangis terseduh-seduh, mengingat semua kata-kata Sari yang ia tolak mentah-mentah. Aku bodoh. Aku usir anakku sendiri demi orang kayak dia. Gumamnya, tangannya mencengkeram baju di dadanya. Malam itu, saat Surya pulang dengan wajah pura-pura ceria, Lestari tak bisa lagi berpura-pura. Mereka duduk di meja makan, tapi Lestari tak menyentuh nasi di piringnya. Surya, tadi siang kamu kemana? Tanyanya. Nadanya pelan tapi penuh tekanan. Surya terkekeh, mengibaskan tangan. Ya, ke kota, kan? Aku bilang tadi. Urusan bisnis. Sayang, kamu kenapa? Kok tiba-tiba tanya gitu? Matanya menyipit, seolah mencium bahaya. Lestari menatapnya tajam. Air matanya kembali menggenang. Jangan bohong, Surya. Aku lihat kamu tadi di rumah. Sama perempuan itu. Kamu pikir aku bodoh, ya? Kamu selingkuh di rumahku sendiri. Suaranya naik, penuh kemarahan yang selama ini ia tahan. Wajah Surya berubah, senyumnya hilang. Ia bangkit dari kursi, tangannya mengepal. Lestari, kamu salah paham. Itu cuma temen. Kita cuma ngobrol. Kamu kok gampang percaya omongan orang? Nadanya keras, penuh ancaman. Sesuatu yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Lestari tertawa pahit. Air matanya mengalir. Omongan orang? Aku lihat sendiri. Surya. Sari sudah bilang dari dulu. Tapi aku gak percaya. Aku usir anakku gara-gara kamu. Kamu tahu betapa aku nyesel sekarang. Ia berdiri, menunjuk Surya dengan tangan gemetar. Kamu gak punya hati. Surya melangkah mendekat. Wajahnya merah padam. Jangan bawa-bawa Sari. Anakmu itu cuma pengin misahin kita. Kalau kamu gak percaya aku, ya sudah, terserah. Tapi ingat, Lestari, tanpa aku, kamu gak ada apa-apa. Suaranya seperti cambuk. Penuh racun yang membuat Lestari terdiam. Lestari terhuyung mundur. Hatinya seperti diremukan. Ia ingin menampar Surya. Ingin mengusirnya seperti ia mengusir Sari. Tapi ia tahu ia tak punya kekuatan untuk itu. Belum. Ia hanya menunduk. Air matanya menetes ke lantai. Keluar dari hidupku, Surya. Bisiknya. Tapi suaranya terlalu lemah untuk didengar. Surya hanya mendengus. Lalu pergi ke kamar belakang, meninggalkan Lestari sendirian di ruang makan. Malam itu, Lestari duduk di sofa, memeluk foto Sari yang ia ambil dari laci. Sari, maafin ibu salah, bisiknya, suaranya penuh penyesalan. Ia ingin menghubungi anaknya, ingin meminta maaf, tapi rasa malu dan takut ditolak menghentikannya. Aku gak pantas jadi ibumu, gumamnya. Menangis hingga tertidur di sofa. Di kota lain, tanpa sepengetahuan Lestari, Sari sedang bekerja di kamar kosannya, menatap layar laptop dengan fokus. Di sudut meja, ada secari kertas dengan tulisan, Surya, Kafe Senja Rindu. Ia tak tahu bahwa ibunya akhirnya melihat kebenaran, tapi di hatinya, ia masih merasa bahwa perjuangannya belum selesai. Ibu mungkin gak peduli. Tapi aku akan pastikan Surya bayar semua ini, katanya pelan, matanya penuh tekad. Malam itu, di dua kota yang terpisah, Lestari dan Sari sama-sama menatap kegelapan, terhubung oleh luka yang sama, tapi dipisahkan oleh kesalahpahaman yang belum terpecahkan. Di kamar kosan kecilnya yang diterangi lampu neon yang sedikit kedip-kedip, Sari duduk di depan laptop, matanya tajam menatap layar. Di depannya, folder digital bertuliskan, Bukti Surya, terbuka, berisi foto-foto yang ia ambil di Kafe Senja Rindu, tangkapan layar pesan mencurigakan yang sempat ia lihat di ponsel Surya, dan catatan kecil tentang kebiasaan pria itu yang ia kumpulkan selama berminggu-minggu. Di sudut hatinya, ada kepuasan pahit. Ia tahu Surya adalah racun, dan kini, ia punya amunisi untuk menghancurkannya. Tapi di balik itu, ada luka yang masih berdarah setiap kali ia teringat wajah Lestari yang mengusirnya dari rumah. Malam itu, Sari baru saja menerima pesan dari Tante Mira, tetangga lama yang masih sering mengabar tentang Lestari.
Sari, ibumu gak baik-baik aja. Dia kelihatan sedih terus. Kayaknya ribut sama Surya. Aku dengar Surya ketahuan sama perempuan lain. Beneran apa enggak, ya? Kamu gak mau kesini lihat ibumu? Tulis Tante Mira. Nadanya penuh khawatir. Sari menatap pesan itu lama. Jantungannya berdegup kencang. Jadi, Lestari akhirnya tahu? Pikirnya. Tapi alih-alih lega, ia merasa amarahnya kembali membara. Ibu tahu sekarang. Tapi apa gunanya? Dia yang usir aku. Dia yang pilih Surya. Gumam Sari. Tangannya mengepal. Ia ingin menangis. Ingin berlari pulang dan memeluk ibunya. Tapi bayangan Lestari yang menuduhnya mencuri kalung dan memilih Surya menghentikan keinginan itu. Gak. Aku gak akan balik. Biar ibu rasain sendiri akibatnya. Katanya keras. Suaranya bergema di kamar kosong. Rina, yang kebetulan datang membawa 2 gelas es teh manis, mendengar gumaman Sari dan mengerutkan kening. Sar, kamu ngomong sama siapa? Lagi kesel sama klien, ya? Tanyanya. Duduk di samping Sari dengan senyum lebar yang selalu bisa mencairkan suasana. Sari menghela napas. Menutup laptopnya. Bukan klien. Rin. Tante Mira tadi kirim pesan. Katanya ibuku tahu Surya selingkuh. Kayaknya rumah tangga mereka lagi kacau. Nadanya datar. Tapi matanya penuh gejolak. Rina membelalak. Hampir menumpahkan es tehnya. Serius? Jadi kamu bener dari dulu. Surya emang penutup. Terus, kamu gak mau kesana? Ibumu pasti kangen. Sar, dia kan salah gara-gara Surya. Bukan karena benci kamu. Nada Rina penuh semangat. Seperti biasa berusaha melihat sisi baik dari segalanya. Sari tertawa pahit. Menatap Rina dengan mata berkaca-kaca. Kangen? Kalau dia kangen, kenapa gak hubungi aku? 2 bulan. Rin, 2 bulan dia diam aja setelah usir aku. Aku gak mau lari ke dia. Gak akan. Biar dia rasain apa yang aku rasain waktu diusir. Suaranya naik. Penuh luka yang masih mentah. Rina mengangguk pelan. Tahu tak ada gunanya memaksa. Oke, aku ngerti. Tapi, kamu gak bisa gitu selamanya. Sar, dendam itu berat. Loh, apa gak sekalian kasih pelajaran ke Surya biar ibumu sadar? Kamu kan punya buktinya. Ia menunjuk laptop Sari. Matanya menyala penuh ide. Kata-kata Rina seperti percikan api di hati Sari. Ia membuka laptop lagi. Menatap folder, bukti Surya, dengan tekad baru. Kamu bener, Rin. Aku gak akan balik ke ibu. Tapi aku bisa pastiin Surya hancur. Dia pikir dia bisa lolos setelah misahin aku sama ibu? Gak akan. Suaranya penuh dendam. Tapi ada sedikit rasa bersalah yang ia tepis cepat. Selama beberapa hari berikutnya, Sari bekerja seperti kesurupan. Ia menghubungi kenalan lamanya, Dika, yang kini jadi wartawan kecil-kecilan di kota asalnya. Dengan hati-hati, ia mengirimkan semua bukti tentang Surya secara anonim, foto-foto di kafe, catatan tentang kebiasaan Surya yang sering keluar malam, bahkan nomor telepon wanita yang pernah ia lihat di ponsel Surya. Dika, ini cuma info, tapi kalau kamu selidiki, mungkin ada cerita besar. Jangan bilang siapa yang kasih, ya. Pesan Sari, nadanya penuh perhitungan. Dika, yang selalu haus berita sensasional, langsung antusias. Tenang, aku gak akan bocorin sumber. Kalau ini bener, Surya bakal ketar-ketir. Balasnya, membuat Sari tersenyum kecil. Tapi di balik kepuasan itu, ia merasa hati kecilnya bergolak. Apakah ini benar-benar yang ia inginkan? Membiarkan ibunya hancur bersama Surya? Malam itu, Sari duduk di balkon kosannya bersama Rina, menatap bintang-bintang yang berkedip redup. Rin, kalau ibu tahu Surya hancur gara-gara aku, apa dia akan balik ke aku? Tanyanya tiba-tiba, suaranya pelan, penuh keraguan. Rina memandang Sari, tangannya memegang pundak sahabatnya. Sar, ibumu sayang kamu, aku yakin. Tapi dia juga manusia, bisa salah. Kalau kamu lakuin ini, lakuin buat keadilan, bukan cuma dendam. Biar ibumu lihat sendiri siapa Surya, dan suatu hari,
Dia pasti datang minta maaf. Sari mengangguk, tapi hatinya masih terbelah. Ia teringat masa kecilnya, saat Lestari memeluknya erat setelah ia jatuh dari sepeda, berbisik, "Ibu selalu ada buat kamu." Tapi kenangan itu langsung tertutup bayangan Lestari yang mengusirnya. Wajah dingin yang memilih Surya. Kalau dia mau minta maaf, biar dia yang datang. "Aku gak akan ngemis kasih sayang lagi," katanya keras, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Jauh di kota kecil, tanpa sepengetahuan Sari, Lestari duduk di kamarnya, menatap ponsel dengan tangan gemetar. Ia ingin menulis pesan untuk Sari, ingin meminta maaf, tapi setiap kali ia mengetik, rasa malu menghentikannya. "Sari gak akan maafin ibu. Ibu kejam sama dia," bisiknya, air matanya menetes. Di ruang tamu, Surya sedang berbicara di telepon dengan suara pelan. Tak tahu bahwa badai yang diciptakan Sari sedang mendekat. Sementara itu, di kota baru, Sari menutup laptopnya setelah mengirim email terakhir ke Dika. "Selesai, Surya. Kamu akan bayar semua," gumamnya, matanya penuh tekad. Tapi di sudut hatinya, ada sedikit keraguan. Apakah ia benar-benar bisa melupakan ibunya? Atau apakah dendam ini hanya akan membuat lukanya semakin dalam? Malam itu, ia tertidur dengan mimpi tentang Lestari, tapi wajah ibunya kini penuh air mata, memanggil namanya dalam kegelapan. Pagi itu, kota kecil yang biasanya tenang diguncang oleh berita yang menyebar seperti api di rerumputan kering. Di warung-warung kopi, di ganggang kampung, hingga di pasar, orang-orang berbisik tentang Surya, pria yang selama ini dikenal sebagai suami baru Lestari yang beruntung. Sebuah artikel kecil di koran lokal, ditulis oleh Dika, wartawan yang mendapat kiriman anonim dari Sari, mengungkap skandal perselingkuhan Surya dengan seorang wanita dari kota sebelah. Foto-foto buram tapi jelas dari kafe Senja Rindu menjadi bukti yang tak terbantahkan, diperkuat oleh wawancara dengan beberapa saksi yang melihat Surya dan wanita itu bersama berkali-kali. Judul artikel itu sederhana tapi menghantam, "Skandal di balik pernikahan bahagia." Lestari duduk di dapur rumahnya. Tangannya gemetar memegang koran itu. Matanya merah karena menangis semalaman. Wajahnya pucat seperti tak lagi ada kehidupan di dalamnya. Di depannya, secangkir teh yang ia buat pagi tadi masih utuh. Sudah dingin seperti hatinya. "Sari, kamu benar dari dulu," bisiknya. Suaranya parau. Ia teringat wajah Sari saat menunjukkan foto-foto di kafe. Suara anaknya yang memohon agar ia percaya, dan bagaimana ia malah mengusirnya dengan tuduhan keji. "Aku ibu terburuk di dunia," gumamnya, air matanya menetes ke koran, membasahi wajah Surya yang tersenyum licik di foto. Surya sendiri sudah tak ada di rumah sejak malam sebelumnya. Setelah artikel itu menyebar, ia pulang dengan wajah merah padam, berteriak bahwa Lestari membocorkan rahasianya ke wartawan. "Kamu pikir aku gak tahu? Pasti kamu yang cerita ke orang-orang," bentaknya. Tangannya mengepal seolah ingin menghancurkan sesuatu. Lestari hanya diam, tak punya tenaga untuk membela diri. Ketika Surya akhirnya pergi dengan membanting pintu, membawa koper kecil dan meninggalkan Lestari sendirian, ia tak merasa lega, hanya hampa. Ternyata, bukan hanya hati Lestari yang Surya hancurkan. Tabungan yang mereka kumpulkan selama pernikahan juga lenyap. Diambil Surya untuk bisnis yang tak pernah ada. Lestari berjalan ke kamar, membuka laci meja rias, dan mengambil foto Sari yang sudah lusuh karena terlalu sering ia pegang. "Sari, ibu salah, ibu bodoh," bisiknya, memeluk foto itu erat-erat. Ia teringat malam pengusiran, saat ia mempercayai Surya yang menuduh Sari mencuri kalung. Kalung itu kini tergeletak di laci. Tak lagi berarti apa-apa dibandingkan kehilangan anaknya. "Aku pilih orang asing daripada darah dagingku sendiri," katanya, menangis terseduh-seduh hingga napasnya tersengal. Di luar rumah, tetangga-tetangga berbisik, sebagian dengan iba, sebagian dengan nada menghakimi. Kasihan Lestari, tertipu pria kayak Surya. Tapi dia juga salah. "Sih, usir anaknya sendiri gara-gara laki," kata seorang ibu di warung sebelah. Tante Mira, yang masih setia mengunjungi Lestari, datang sore itu dengan sebungkus nasi kuning, berharap bisa menghibur. Tapi saat ia masuk,
Ia menemukan Lestari duduk di sofa. Wajahnya kosong seperti boneka yang kehilangan jiwa. Lestari, kamu harus makan. Jangan gini terus, kasihan badanmu. Bujuk Tante Mira, meletakkan nasi kuning di meja. Tapi Lestari hanya menggeleng. Matanya tertuju pada foto Sari di tangannya. Mira, aku kehilangan segalanya. Surya pergi, uangku habis, tapi yang paling sakit, aku kehilangan Sari. Katanya, suaranya pecah. Aku usir dia. Mira, aku bilang dia gak boleh balik lagi. Sekarang dia pasti benci aku. Aku pantas dapat ini semua. Tante Mira menghela napas, memegang tangan Lestari. Lestari, Sari sayang kamu. Dia cuma sakit hati. Coba hubungi dia. Minta maaf. Dia anakmu. Pasti dia maafin kamu. Nadanya penuh harapan. Tapi Lestari menggeleng keras. Gak. Mira. Aku gak pantas. Aku yang usir dia. Aku yang percaya Surya. Kalau aku telepon sekarang, apa bedanya? Dia pasti tolak aku. Katanya. Air matanya kembali mengalir. Tapi di hatinya, ada dorongan kecil untuk mencoba. Dorongan yang ia lawan dengan rasa malu dan takut. Malam itu, setelah Tante Mira pulang, Lestari akhirnya memberanikan diri. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya dan mengetik pesan untuk Sari. Sari, ibu tahu ibu salah. Ibu minta maaf. Nak, ibu kangen kamu. Balas ya, please. Ia menatap layar ponsel lama, berharap ada tanda pesan terbaca, tapi tak ada apa-apa. Ia mencoba menelepon, tapi hanya suara mesin yang menjawab. Nomor tidak aktif atau di luar jangkauan. Lestari menangis lagi. Ponsel jatuh dari tangannya. Sari, ibu gak pantas jadi ibumu. Bisiknya. Hatinya hancur berkeping-keping. Jauh di kota lain, Sari sedang duduk di kafe kecil bersama Rina. Tertawa kecil saat Rina bercerita tentang pelanggan aneh di tempat kerjanya. Tapi tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan dari Lestari. Sari menatap nama, Ibu, di layar. Jantungannya berdegup kencang. Ia membuka pesan itu, membaca kata-kata Lestari, tapi wajahnya langsung mengeras. Sekarang ibu minta maaf? Setelah semua yang ibu lakuin. Gumamnya, tangannya mengepal. Sar, kenapa? Pesan dari siapa? Tanya Rina, melihat perubahan wajah sahabatnya. Ibu, jawab Sari singkat. Nadanya dingin. Dia bilang dia minta maaf. Kangen aku. Tapi aku gak percaya. Rin. Dia cuma hubungi aku karena Surya ketahuan. Kalau Surya masih di sisinya, dia gak akan ingat aku. Rina memandang Sari dengan iba. Sar, mungkin dia beneran nyesel. Gak salahnya dengerin dulu, kan? Sari menggeleng keras, mematikan ponselnya. Gak, Rin. Dia usir aku. Dia pilih Surya. Sekarang aku yang pilih. Aku gak mau balik ke dia. Biar dia rasain apa yang aku rasain. Nadanya penuh dendam, tapi matanya berkaca-kaca, menunjukkan luka yang masih berdarah di hatinya. Malam itu, Lestari duduk di kamarnya, memeluk foto Sari seperti itu satu-satunya yang tersisa darinya. Ia menangis hingga tertidur, bermimpi tentang Sari kecil yang berlari ke pelukannya. Tapi saat ia membuka mata, hanya kegelapan yang menyapa. Di kota lain, Sari menatap bintang-bintang dari balkon kosannya. Hatinya bergolak antara dendam dan rindu. Ibu, aku gak akan balik. Gak akan, bisiknya, tapi suaranya gemetar, seolah ia sedang meyakinkan dirinya sendiri. Di dua kota yang terpisah, luka mereka terus membesar, menunggu saat ketika semuanya akan bertemu dalam badai terakhir. Langit kota baru tempat Sari tinggal berwarna jingga saat senja menjelang, mencerminkan gejolak di hati Lestari yang berdiri di depan sebuah kos-kosan sederhana. Tangannya gemetar memegang secari kertas dengan alamat yang ia dapatkan dari Tante Mira setelah berhari-hari memohon informasi tentang keberadaan Sari. Napasnya tersengal, bukan karena perjalanan panjang dari kota kecilnya, tapi karena beban penyesalan yang ia bawa. Di dadanya, ia memeluk foto lama Sari, seolah itu satu-satunya jangkar yang membuatnya berani melangkah ke pintu kosan itu. Sari, ibu harus lihat kamu.
Ibu harus minta maaf, bisiknya. Suaranya parau karena menangis sepanjang perjalanan. Di dalam kamar kecilnya, Sari sedang menyiapkan makan malam sederhana bersama Rina. Nasi goreng dengan telur dan sosis, menu favorit mereka untuk malam minggu. Tawa Rina mengisi ruangan, bercanda tentang bos kafe yang selalu lupa nama pelanggan. Tapi tiba-tiba, ketukan pelan di pintu menghentikan tawa mereka. "Siapa? Ya? Kurir? Aku gak pesen apa-apa," kata Rina, mengerutkan kening. Sari mengangkat bahu, berjalan ke pintu dengan santai, tak tahu bahwa di balik pintu itu, badai emosi menantinya. Ketika pintu terbuka, dunia Sari seperti berhenti berputar. Lestari berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, matanya merah karena menangis, dan tubuhnya tampak lebih kurus dari yang Sari ingat. "Sari, anakku," bisik Lestari. Suaranya gemetar penuh harap dan rasa sakit. Ia melangkah maju, tangannya terulur ingin memeluk, tapi Sari mundur cepat. Wajahnya mengeras seperti batu. "Ibu? Ibu ngapain kesini?" tanya Sari. Nadanya dingin seperti es. Matanya menyipit, penuh kebencian yang ia simpan selama berbulan-bulan. Rina, yang berdiri di belakang, terpaku dengan mulut terbuka, merasakan ketegangan yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Lestari menunduk. Air matanya menetes ke lantai. "Sari, ibu tahu ibu salah. Ibu datang buat minta maaf. Ibu bodoh. Nak, ibu percaya Surya. Ibu usir kamu. Ibu hancurin hati kamu. Tapi ibu kangen kamu. Sari, ibu gak bisa hidup tanpa kamu," katanya. Suaranya pecah, penuh keputusasaan. Ia mengeluarkan foto Sari dari saku bajunya, memegangnya erat seperti talisman. "Maafin ibu. Nak, ibu mohon." Sari tertawa pahit. Tangannya mengepal di sisinya. "Maaf? Sekarang ibu minta maaf? Setelah apa yang ibu lakuin? Ibu usir aku, Bu. Ibu bilang aku pencuri. Ibu pilih Surya daripada anak sendiri. Dan sekarang, setelah dia ketahuan selingkuh, setelah dia ninggalin ibu, baru ibu ingat aku." Suaranya naik, penuh amarah yang selama ini ia pendam. Air matanya mengalir, tapi ia menghapusnya kasar, tak mau menunjukkan kelemahan. Lestari terhuyung, wajahnya semakin pucat. "Sari, ibu tahu ibu gak pantas minta maaf. Ibu salah. Nak, ibu buta gara-gara Surya. Tapi ibu sayang kamu, selalu sayang. Ibu cuma pengen kita kayak dulu lagi. Ibu dan kamu, cuma kita berdua." Ia melangkah maju lagi, tangannya terulur. Tapi Sari mengangkat tangan, menghentikannya. "Kayak dulu? Bu, dulu itu udah mati waktu ibu usir aku dari rumah," bentak Sari, matanya menyala penuh luka. "Ibu tahu gak, aku tidur di kontrakan dingin sendirian. Mikirin kenapa ibu benci aku? Aku cuma pengen ibu selamat. Cuma pengen ibu buka mata soal Surya. Tapi ibu malah bilang aku gak boleh balik. Sekarang ibu kangen? Terlambat, Bu." Suaranya bergetar, penuh campuran dendam dan kesedihan yang tak bisa ia sembunyikan. Rina melangkah maju, memegang lengan Sari pelan. "Sar, tenang dulu. Ibumu kelihatan nyesel banget. Dengarin dulu, mungkin." Tapi Sari menggeleng keras, memotong kata-kata Rina. "Gak, Rin. Aku gak mau dengar apa-apa lagi. Ibu udah pilih jalannya. Sekarang ibu harus jalani sendiri," kata Sari. Nadanya dingin tapi matanya berkaca-kaca. Ia menatap Lestari, mencari sisa kasih sayang yang dulu selalu ada di wajah ibunya. Tapi yang ia lihat hanya penyesalan, dan itu tak cukup baginya. Lestari jatuh berlutut. Tangannya memegang ambang pintu untuk menyangga tubuhnya yang gemetar. "Sari, ibu mohon. Jangan buang ibu dari hidupmu. Ibu gak punya siapa-siapa lagi. Surya pergi, uang ibu habis. Tapi ibu gak peduli itu semua. Ibu cuma pengen kamu balik. Nak, ibu janji. Ibu akan baikin semuanya." Air matanya membasahi lantai. Suaranya penuh keputusasaan yang merobek hati. Tapi Sari tak bergeming. Ia menunduk, menatap ibunya yang berlutut. Dan untuk sesaat, hatinya goyah. Ia teringat pelukan Lestari saat ia kecil.
lagu, Bintang Kecil, yang dinyanyikan ibunya setiap malam. Tapi kenangan itu langsung tertutup bayangan pengusiran, wajah dingin Lestari, tuduhan keji, dan Surya yang tersenyum licik di belakang. Ibu, aku juga gak punya siapa-siapa waktu ibu usir aku. Aku belajar hidup sendiri, dan sekarang ibu juga harus belajar. Aku gak bisa maafin ibu, gak sekarang, mungkin gak selamanya. Katanya, suaranya pelan tapi tegas, seperti pisau yang memotong tali terakhir antara mereka. Lestari menangis terseduh-seduh, tubuhnya ambruk ke lantai. Sari, jangan, nak, ibu sayang kamu, bisiknya. Tapi Sari sudah memalingkan wajah, tak sanggup melihat ibunya lebih lama. Pulanglah, Bu. Jangan datang lagi, kata Sari, lalu menutup pintu dengan pelan. Suara pintu yang tertutup itu seperti palu yang menghantam hati Lestari, menggema di lorong kosan yang sepi. Di dalam, Sari bersandar di pintu, air matanya akhirnya mengalir deras. Rina memeluknya erat, tak berkata apa-apa, hanya memberi kehangatan di tengah badai emosi. Di luar, Lestari berjalan tertatih menjauh dari kosan, langkahnya lemah seperti orang yang kehilangan segalanya. Ia memeluk foto Sari, menangis tanpa suara di bawah langit senja yang kini gelap. Maafin ibu, Sari, ibu pantas dapat ini, bisiknya. Hatinya hancur berkeping-keping. Di dalam kamar, Sari duduk di lantai, menatap kosong ke dinding, merasa lega sekaligus kosong. Ia telah membalas, tapi di sudut hatinya, ada keraguan kecil. Apakah ia benar-benar bisa hidup tanpa ibunya? Langit kota baru tempat Sari tinggal bersih malam itu, penuh bintang yang berkedip seperti menatap perjalanan hidupnya yang kini mulai menemukan cahaya. Di dalam apartemen kecil yang ia sewa setelah setahun bekerja keras, Sari duduk di sofa baru yang ia beli dengan gaji pertamanya sebagai desainer grafis senior di sebuah agensi ternama. Di depannya, meja makan kecil dipenuhi hidangan sederhana, nasi goreng spesial buatan Rina, ayam goreng, dan es teh manis yang selalu jadi penutup malam mereka. Tawa Rina dan pacarnya, Dedi, mengisi ruangan, membawa kehangatan yang dulu tak pernah Sari bayangkan bisa ia rasakan lagi setelah pengusiran itu. Sar, kamu gak nyanyi karaoke bareng kita? Lagu dangdut, loh, spesial buat kamu. Goda Rina, mengacungkan sendok seperti mikrofon. Dedi tertawa, ikut menggoda. Tapi Sari hanya tersenyum kecil, menggeleng pelan. Gak dulu, Rin. Aku nikmatin makanannya aja. Jawab Sari. Nadanya lembut tapi ada bayang-bayang di matanya yang tak bisa disembunyikan. Ia menatap ponsel di samping piringnya. Layar yang kini penuh notifikasi dari klien dan teman-teman baru. Tapi di antara semua itu, ada satu nama yang tak pernah muncul lagi sejak pertemuan terakhir setahun lalu. Ibu. Dan meski ia bersumpah untuk melupakannya, kenangan Lestari tetap menyelinap di sudut hatinya seperti duri yang tak bisa dicabut. Di kota kecil yang kini terasa semakin asing, Lestari duduk di teras rumahnya yang mulai usang. Cat putih di dinding sudah mengelupas, seperti hidupnya yang kini kosong tanpa Sari. Di tangannya, ia memegang setumpuk surat yang tak pernah ia kirim, surat-surat untuk Sari, penuh permintaan maaf, cerita tentang hari-harinya, dan harapan kecil bahwa suatu hari anaknya akan membaca. Sari, ibu tahu kamu gak mau dengar ibu lagi, tapi ibu cuma pengen kamu tahu. Ibu gak akan berhenti sayang sama kamu, bisiknya, menatap bintang-bintang yang sama seperti yang dilihat Sari di kota lain. Lestari kini hidup sendiri, bekerja sebagai penjahit kecil-kecilan untuk menyambung hidup setelah Surya menghilang dengan tabungannya. Berita tentang Surya sudah lama reda. Konon pria itu pindah ke kota lain setelah skandalnya terbongkar, tapi Lestari tak peduli lagi. Yang ia pedulikan hanya Sari, anaknya yang ia usir dengan kebodohannya sendiri. Setiap malam, ia menulis surat baru, meski tahu alamat Sari sudah tak sama lagi. Ia juga mengirimkan kue lapis kesukaan Sari ke alamat lama kosannya, berharap entah bagaimana kue itu sampai ke tangan anaknya. Tapi tak pernah ada balasan, tak pernah ada tanda bahwa Sari tahu. Di kota baru, Sari kini punya kehidupan yang ia bangun dari nol. Karirnya cemerlang, ia baru saja memenangkan penghargaan desain untuk proyek besar, dan agensinya menawarkan promosi yang membuat Rina dan Dedi merayakannya dengan penuh semangat.
Ia juga mulai membuka hati untuk orang baru, seorang rekan kerja bernama Ardi, yang dengan sabar mendengar cerita-ceritanya tanpa pernah memaksa. Tapi di balik semua itu, ada malam-malam ketika ia duduk sendirian di balkon, menatap foto Lestari di ponselnya, dan bertanya pada dirinya sendiri, apa aku terlalu keras sama ibu? Rina pernah mencoba membuka topik itu lagi, suatu malam saat mereka minum kopi di kafe favorit. Sar, kamu gak pernah mikir buat hubungi ibumu? Maksudku, udah setahun. Dia pasti nyesel banget, dan kamu kelihatan kangen dia, walaupun gak bilang. Kata Rina hati-hati, takut memicu amarah Sari. Sari menatap cangkir kopinya. Wajahnya kaku. Kangen? Mungkin, Rin. Tapi tiap aku ingat dia usir aku, tuduh aku nyuri, pilih Surya. Rasanya luka itu masih berdarah. Aku gak bisa balik, gak bisa maafin dia. Dia harus tahu apa yang aku rasain waktu dia buang aku. Nadanya dingin, tapi matanya berkaca-kaca, menunjukkan pergulatan batin yang tak pernah selesai. Rina mengangguk, tak memaksa. Aku cuma gak mau kamu nyesel nanti, Sar. Tapi apapun pilihanmu, aku di sini, katanya, memegang tangan Sari erat. Sari tersenyum tipis, tapi di hatinya, ada keraguan kecil yang mulai tumbuh. Keraguan yang ia tolak untuk diakui. Di kota kecil, Lestari pergi ke pasar pagi itu. Seperti biasa membawa keranjang anyaman yang dulu sering ia pakai bersama Sari. Di tengah keramaian pedagang, ia bertemu Tante Mira, yang masih setia menanyakan kabarnya. Lestari, kamu gak coba hubungi Sari lagi? Aku dengar dia sukses sekarang, kerja di kota besar. Kamu gak bangga? Tanya Tante Mira, nadanya penuh harap. Lestari tersenyum pahit. Matanya memudar. Bangga. Mira. Tapi aku gak punya hak buat bilang itu. Aku usir dia. Aku hancurin dia. Kalau dia bahagia sekarang, biar dia bahagia tanpa ibu kayak aku. Suaranya penuh penyesalan. Tangannya mencengkeram keranjang erat untuk menahan air mata. Malam itu, Lestari duduk di kamarnya, menulis surat terakhir untuk Sari. Nak, ibu tahu kamu gak akan baca ini. Tapi ibu cuma pengen bilang, ibu bangga sama kamu. Maafin ibu, meski ibu tahu itu mustahil. Ibu akan selalu sayang kamu, sampai ibu gak ada lagi. Ia melipat surat itu, menyimpannya di laci bersama yang lain, lalu menangis hingga tertidur, memeluk bantal yang dulu sering dipeluk Sari saat kecil. Di kota baru, Sari berdiri di balkon apartemennya, menatap bintang-bintang. Ponselnya bergetar. Pesan dari Tante Mira yang memberitahu bahwa Lestari masih sering menangis menyebut namanya. Sari menutup ponsel. Hatinya bergolak. Ibu, aku gak bisa balik. Tapi, aku harap ibu baik-baik aja. Bisiknya, suaranya gemetar. Ia merasa lega telah membalas, telah membuktikan dirinya. Tapi ada lubang kecil di hatinya yang tak pernah terisi. Lubang yang ditinggalkan Lestari. Cerita mereka berakhir dengan nada pahit manis. Sari menemukan kedamaian dalam kesuksesannya. Tapi bayang-bayang ibunya tetap ada, seperti duri yang tak bisa dicabut. Lestari hidup dengan penyesalan, mencoba menebus kesalahannya dengan cara kecil. Tapi tahu bahwa ia mungkin tak akan pernah dimaafkan. Di dua kota yang terpisah, mereka menatap langit yang sama, terhubung oleh cinta yang patah, tapi dipisahkan oleh luka yang terlalu dalam. Dan di antara bintang-bintang itu, ada pertanyaan yang tak terjawab. Akankah Sari suatu hari membuka hati, atau akankah duri itu tetap tertancap selamanya?